Luar biasa sahabat dahsyatnya dari bahan ini. Bahan ini adalah bisa menjadi perangsang bunga dan buah pada semua jenis tanaman yang susah sekali berbunga dan berbuah dan yang kebanyakan daun itu biasanya susah sekali berbunga. Tetapi ketika kita menyeprai menggunakan bahan ini, itu akan bisa merangsang pembungaan dan pembuahan yang masih kecil yang susah berbunga juga. Bukan untuk tanaman lainnya, melainkan untuk tanaman padi juga bisa ya, sahabat. Sehingga tanaman padi kita itu entar buahnya akan menjadi bening-bening dan terisi sampai penuh. Untuk tanaman di pot yang susah berbunga, bisa sahabat gunakan. Dan untuk pete biasanya susah berbunga, bisa kita spray. Nah, untuk biasanya untuk tanaman cabai yang sering rontok, sahabat ya, dan bunganya itu sedikit, bisa kita lakukan penyepraian dan sistem kocor. Sehingga hasilnya itu akan maksimal, sehingga buah pada tanaman cabai itu akan berbuah lebat dan banyak dan panen kita itu akan melimpah ruah. Nah, sahabat, untuk bahannya itu sangat mudah sekali. Di sini kita siapkan atau sediakan air kelapa ya, sahabat. Air kelapa itu manfaatnya sangat luar biasa untuk tanaman kita, sahabat. Nah, untuk air kelapanya kita gunakan kurang lebih 4 liter saja. Dan bahan yang kedua di sini kita gunakan adalah air leri atau air cucian beras. Pasti sahabat semuanya itu pasti punya ya, yang namanya air leri. Nggak mungkin nggak punya. Dan ditambahkan satu bahan lagi, yaitu micin. Micin adalah kandungan glutamatnya itu sangat tinggi sekali yang bermanfaat untuk tanaman sehingga entar menjadi pupuk asam amino. Nah, pupuk asam amino ini adalah pupuk yang sangat luar biasa sahabat ya, sehingga bisa menghijaukan daun dan juga bisa merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, untuk dosis dan ukurannya itu nggak usah banyak-banyak sahabat ya. Di sini kita masukkan dulu untuk 1 sendoknya seperti ini. Oke, ini yang 1 sendok full seperti ini sahabat ya. Jangan salah untuk melakukan racikan ini, ntar akibatnya akan fatal. Dari itu sahabat, yang perlu diperhatikanlah cara membuatnya biar hasilnya itu maksimal untuk tanaman. Kalau hasilnya maksimal itu bukan urusan kami sahabat ya. Nah, ini yang kedua sendok. Nah, setelah ini untuk micin dan air leri itu kita campur adukan merata sahabat ya, seperti ini. Ini adalah bahan yang pertama yang kita masukkan. Karena dari micin ini sangat-sangat luar biasa, karena memang micin ini bisa menggantikan pupuk NPK sahabat ya, yang tinggi akan unsur hara, nitrogen, fosfor dan kaliumnya sahabat. Dan unsur hara mikro di sini sahabat ya. Oke, untuk bahan yang kedua di sini kita gunakan kuku bima energi. Nah, kuku bima energi ini adalah penyetres pada semua jenis tanaman sehingga bisa mengeluarkan bunga dan buah. Nah, di sahabat di sini kita akan menggunakan 1 bungkus lebih aja udah cukup ya. Ini yang 1 bungkus sahabat. Dan kita akan memasukkan dari 1 bungkus dari bahan dari kuku bima energi. Sahabat, untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, mungkin sahabat nggak pernah berpikir kenapa ada namanya tanaman tahunan, yang artinya ketika musim panas itu selalu berbunga serentak karena diakibatkan pemindahan musim hujan ke musim panas. Sehingga pada musim hujan ke musim panas itu tanaman itu akan stres. Nah, ketika stres dia akan mengeluarkan bunga dan juga buah. Begitu juga ketika kita masukkan zat yang dia tidak kenal, itu akan menjadi stres dan juga bisa mengeluarkan bunga dan buah, sahabat ya. Nah, sahabat, setelah ini kayaknya ini masih kurang dari 1 bungkus. Kita tambahkan sedikit lagi dari kuku bima energi ini, sahabat ya. Biar hasilnya itu maksimal untuk tanaman kita. Oke, kita akan campur adukan seperti ini, sahabat ya. Oke, pastikan benar-benar tercampur larut. Nah, sahabat, setelah tercampur larut, opsi atau pilihan di sini sahabat ya. Di sini kita akan tambahkan pupuk majemuk biar hasilnya itu maksimal, yaitu pupuk MKP sahabat ya. Nah, oke, saya akan ambilkan pupuk MKP-nya. Nah, ini dia sahabat ya, pupuk MKP ini. Pupuk MKP ini tinggi akan unsur hara, fosfat, dan kaliumnya, yaitu pupuk majemuk yang dibutuhkan di fase generatif atau pembungaan.
Di sini kita pakai sedikit saja, yaitu 1 sendok. Pupuk MPKP ini adalah pupuk yang bisa merangsang pembungaan dan pembuahan secara maksimal. Kalau sahabat mau tambahkan, silahkan tambahkan. Dan untuk mereknya, sahabat bebas menggunakan merek apapun. Yang penting ada tertulis tinggi angkat unsur hara, fosfat, dan kaliumnya. Nah itu ya, entah MKP Patani atau merek apapun silahkan sahabat gunakan ya. Ini bagus sekali untuk tanaman padi maupun untuk tanaman cabai, sehingga buahnya itu akan menjadi banyak dan juga bunganya anti rontok sahabat. Nah, biar hasilnya maksimal sahabat, di sini kita akan tambahkan 1 pupuk unsur hara mikro sahabat ya. Nah, yaitu boron. Nah, untuk boronnya di sini saya memakai boron merek ini ya. Nah, unsur hara mikronya itu sangat lengkap sekali seperti magnesium, kalsium sahabat ya. Oke, untuk informasi lebih di fase pembungaan itu sahabat ya, silahkan tambahkan unsur hara kalsium yang lebih spray sekali seminggu atau sistem kocor. Tujuannya sahabat ya, biar bunganya itu tidak cepat rontok. Nah oke, kita masukkan dari boron ini 1 sendok aja udah cukup sahabat ya. Nah unsur hara kalsium ini sangat dibutuhkan tanaman ketika di fase pembungaan biar tidak rontok. Itu sahabat ya. Dan untuk micin dan juga kuku bima tersebut itu adalah perangsang pembungaan dan pembuahan. Nah langsung kita masukkan saja bahan ini semuanya seperti ini sahabat ya. Oke, setelah itu baru kita campur adukan lagi sampai benar-benar larut rata dari kedua cairan tersebut. Nah, sahabat, yang perlu sahabat perhatikan biar hasilnya maksimal di sini ya, kita perlu melakukan pendiaman, sahabat ya. Pendiamannya itu selama 1 hari 1 malam atau 2 hari. Nah, tujuannya agar hasil dari kinerja pupuk ini akan maksimal ketika kita akan lakukan sistem spray maupun sistem kocor. Nah, untuk dosis dan ukurannya per liter itu sahabat, kalau kita lakukan sistem spray itu kita kasih dia 15 mili. Tapi untuk sistem kocor kita berikan dia 20 mili per liter air. Nah, silahkan kondisikan per tangki gendongan semprotan sahabat biar bagus ya. Karena setiap petani seperti saya itu gendongan semprotnya itu berbeda-beda. Ada yang 13 liter, ada yang 14 maupun ada 20. Makanya di sini saya kasih tahu per liternya itu sahabat ya. Nah, kalau sahabat tidak paham, tidak ngerti, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah ntar saya akan jawab. Dan semoga sahabat berhasil melakukan cara ini ya. Bagi yang berhasil silahkan masuk di kolom komentar. Itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.